topik pembahasan kita tentang perpuluhan di dalam bagian 1B. Kalau yang sebelumnya itu membahas tentang 1A, saya sudah menjelaskan tentang latar belakang kemunculan perpuluhan, kemudian apa yang mereka berikan kepada Tuhan di dalam PL, melalui perpuluhan mereka. Dan saya harap kalau saudara belum mendengarkan, saudara harus mendengarkan bagian yang 1A, supaya saudara mendapatkan gambaran yang utuh dan tidak terjadi satu kesalahpahaman di dalam memahami seluruh rangkaian pembinaan ini. Saudara, hari ini kita akan berbicara apa di dalam 1B ini? Ini masih berkaitan dengan perpuluhan di dalam perjanjian lama, dan ada dua topik besar, saudara, yang akan saya jabarkan di dalam bagian 1B ini. Yang pertama adalah tentang macam-macam perpuluhan di dalam perjanjian lama. Yang kedua adalah tentang munculnya perpuluhan sebelum hukum Taurat Musa. Ya, nanti ada dua kasus yang akan kita soroti. Dan kita akan mencoba memberikan satu penjelasan apakah perpuluhan-perpuluhan yang muncul sebelum adanya hukum Taurat boleh menjadi satu patokan bagi gereja pada zaman sekarang. Baik, kita akan memulai bagian yang pertama, saudara. Berapa macam perpuluhan? Saudara, kalau saudara ditanya ada berapa macam perpuluhan, mungkin kita tidak pernah terpikir ada berbagai macam perpuluhan di dalam perjanjian lama. Karena kita sudah terbiasa memiliki satu konsep perpuluhan seperti yang kebanyakan gereja praktekkan, yaitu hanya sekedar 10% dari penghasilan income dan sebagainya. Nah, memang saudara, di dalam bagian ini, itu para teolog dan para pentafsir memiliki tafsiran dan pandangan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan satu, ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga, dan seterusnya. Tetapi dilihat dari sifatnya dan tujuan perpuluhan yang sebentar akan kita bahas, paling tidak kita akan menemukan ada tiga macam perpuluhan sebenarnya di dalam hukum Taurat. Memang yang kedua dan ketiga ini tidak sepopuler yang pertama. Nah, kita akan bahas ini, saudara. Apa perpuluhan yang muncul dalam PL? Yang pertama, saudara, di dalam PL itu ada namanya perpuluhan bagi Lewi dan imam. Nah, inilah yang sudah saya jelaskan panjang lebar di dalam bagian 1A pada pertemuan yang sebelumnya. Di mana Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk memberikan persembahan perpuluhan yang mestinya dipersembahkan bagi Tuhan, sekarang Tuhan berikan kepada suku Lewi dan imam. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan bagian pusaka dari tanah pusaka pembagian tanah Kanaan. Jadi mereka digantikan oleh Tuhan melalui perpuluhan bangsa-bangsa lain atau suku-suku yang lain. Ya. Nah, ini ayatnya, saudara. Ini ayatnya yang sama dengan bagian 1A kemarin. Saya tidak akan mengulang panjang lebar tentang bagian ini, karena di dalam bagian 1A saya sudah menjelaskan cukup mendetail. Nah, saudara harus mendengarkan itu, ya. Nah, ini cukup panjang ayatnya. Nah, kita tahu, saudara, bahwa di dalam perpuluhan itu ternyata imam itu sebenarnya tidak mendapatkan bagian 10%, tetapi imam itu justru mendapatkan bagian yang sangat kecil, yaitu 1% saja. Jadi kita aneh sekali kalau mengatakan hamba Tuhan harus mendapatkan 10%, padahal di dalam PL yang namanya imam itu justru hanya mendapatkan 1/10 dari 1/10, alias 1%-nya saja. Berikutnya, saudara, saya akan melanjutkan. Di dalam PL ternyata ada perpuluhan yang kedua, yang ini jarang kita bahas, ya, jarang kita dengar, yaitu namanya perpuluhan perayaan atau festival tithing. Nah, saya akan membacakan. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang kau nasarkan, ataupun dari korban sukarelamu, atau korban persembahan khususmu. Saudara, saya ingin mengulang dan menegaskan sekali lagi, ya, seperti di dalam bagian 1A kemarin. Kalau saudara masih mengingat, saya sudah menjelaskan, saudara, ternyata perpuluhan di dalam PL, apapun itu, baik itu perpuluhan Lewi ataupun perpuluhan perayaan, itu adalah selalu dari hasil kebun
dan hasil ternak. Tidak pernah perpuluhan di dalam PL itu Tuhan memerintahkan untuk memberikan uang ataupun perhiasan dan sebagainya. Ini ya ayatnya diulang lagi. Nah, jadi saudara lihat di dalam bagian ini ada satu hal yang namanya perpuluhan perayaan yang Tuhan katakan tidak boleh kau makan di tempatmu. Lalu di mana? Tuhan mengatakan, tetapi di hadapan Tuhan Allahmu, haruslah engkau memakannya di tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Ya, jadi hati-hatilah supaya jangan kau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Nah, saudara, ayat 18 ini menunjukkan bahwa Tuhan melarang yang namanya persembahan perayaan atau perpuluhan perayaan ini dimakan di tempat kota masing-masing, tapi di hadapan Tuhan di tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Nah, di dalam ayat ini memang tidak dijelaskan, saudara, di mana harus memakannya, sehingga para pentafsir Alkitab PL itu memberikan satu tafsiran. Ini mungkin maksud Tuhan adalah di Yerusalem, ya, di hadapan Tuhan Allahmu, di kota Allah, Yerusalem, atau lebih tepatnya lagi di Bait Allah, di tempat di mana kehadiran Tuhan menjadi simbol. Jadi siapa yang boleh memakannya? Engkau ini, anak-anakmu laki-laki dan anak perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada di dalam tempatmu, haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Sudah perhatikan, kalau di dalam perpuluhan yang pertama, itu yang berhak menerima hanya orang Lewi saja. Tetapi di dalam bagian ini, saudara, dikatakan dengan jelas, anakmu laki-laki, ya. Kemudian anakmu perempuan, ada hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, termasuk sendiri adalah orang Lewi itu. Jadi ini adalah semacam perpuluhan yang lebih luas, yang menerima, lebih banyak yang menikmati, bukan sekedar Lewi dan imam. Nah, apa yang membedakan perpuluhan imamat, Levitical tithing, dengan festival tithing? Saya sudah membuatkan satu diagram singkat ya, tabel singkat. Saudara lihat di sini. Tempatnya Levitical tithing itu boleh dimakan di semua tempat ya, eat everywhere, di mana saja boleh. Karena itu memang adalah hak untuk orang Lewi dan imam bagi penghidupan mereka. Tetapi festival tithing tadi kita membaca di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang Tuhan sudah tentukan. Ini saya berikan tanda tanya karena ini kemungkinan adalah Yerusalem itu sendiri. Nah, yang menerima, saudara lihat, siapa yang menerima? Di dalam Levitical tithing, seperti namanya, yang menerima adalah suku Lewi dan para imam. Ini pembahasan minggu lalu. Tapi kita membaca di dalam festival tithing, yang menerima itu adalah all of Israel. Jadi semua bangsa Israel, baik termasuk hamba-hamba, laki-laki, perempuan, anakmu, dan sebagainya. Tidak dikhususkan bagi Lewi. Nah, owner, pemiliknya siapa? Setelah persembahan kepada Lewi itu diberikan kepada Lewi dan imam, maka yang memiliki persembahan itu ya Lewi dan imam tersebut, saudara. Tetapi di dalam festival tithing, itu ada tetap yang pemiliknya adalah original owner, pemiliknya. Dia hanya membagikan, boleh dinikmati oleh semua orang, bukan untuk memberikan khusus kepada mereka. Ya, jadi namanya festival tithing atau perpuluhan festival, perpuluhan perayaan. Nah, tujuannya pun berbeda. Mengapa ada Levitical tithing? Karena mereka tidak mendapatkan tanah. Jadi tujuan perpuluhan itu adalah untuk replace land inheritance, menggantikan warisan tanah. Tetapi di dalam festival tithing, di dalam Ulangan 14 ayat 23, di situ Tuhan mengatakan supaya mengajarkan mereka untuk takut kepada Tuhan. Ya, ini maksudnya adalah supaya mereka bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya, jadi inilah saudara bedanya tentang Levitical tithing dan festival tithing. Nah, masih ada satu lagi macam perpuluhan yang muncul di dalam Alkitab yang juga jarang kita dengar dan juga jarang dibahas, yaitu yang kita sebut dengan perpuluhan amal, charity tithing. Ini muncul di dalam Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Pada akhir 3 tahun, engkau haruslah mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu.
dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda, di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Saudara lihat, inilah disebut dengan perpuluhan amal yang dilakukan 3 tahun sekali. Setiap akhir 3 tahun. Jadi tidak setiap tahun, saudara. Kalau Levitical tithing itu dikumpulkan setiap tahun. Festival tithing juga setiap tahun. Tetapi yang namanya charity tithing itu adalah 3 tahun sekali. Dan yang menikmati dikatakan adalah orang asing, anak yatim, janda, dan seterusnya supaya mereka boleh ikut makan kenyang. Ya, jadi yang boleh menikmati itu sama dengan festival tithing. Orang-orang bukan sekedar Lewi. Nah, saudara sekalian, inilah macam ketiga tentang yang disebut dengan charity tithing. Nah, fakta adanya perpuluhan amal ini, saudara, menunjukkan ya bahwa orang-orang miskin di dalam PL itu tidak dituntut untuk memberikan perpuluhan, saudara. Nah, bagaimana mereka bisa memberikan ternak sapi ataupun hasil kebun dan lain-lain, mereka sendiri hidup di dalam kekurangan. Nah, ini ditunjang lagi dengan adanya satu ajaran, satu fakta di dalam Ulangan 24 ya, bahwa hasil panen yang jatuh ke tanah tidak boleh diambil oleh pemiliknya lagi. Tetapi itu dikatakan oleh Tuhan menjadi miliknya orang miskin, orang yang berkekurangan. Dan saudara, Tuhan tidak pernah menuntut hasil daripada lelesan ini dari orang miskin tadi, ini untuk diperpuluhkan. Tidak ada, saudara. Itu ada milik dari orang miskin tersebut. Inilah hikmat Tuhan, cara Tuhan untuk mendidik ataupun memelihara orang-orang miskin supaya mereka tidak berkekurangan. Ya, jadi saudara saya tegaskan lagi ya. Perpuluhan di dalam PL yang dituntut itu hanya herbs, hasil kebun ataupun herds, hasil peternakan dari landowner, pemilik tanah tersebut, bukan dari orang miskin. Jadi ini lihat saudara, hikmat Tuhan bahwa sebenarnya di dalam perpuluhan itu Tuhan tidak ingin membebani atau menjadikan satu hukum yang menjadi demikian berat bagi orang miskin. Tetapi itu hanya Tuhan berikan kepada pemilik tanah. Nah, ini saudara ya ayatnya. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Lalu berikutnya, 2 ayat berikutnya, apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Jadi kalau kita memanen hasil kebun, lalu ada yang ketinggalan memanennya, kita tidak boleh memetiknya lagi, saudara. Itulah menjadi hak dari orang asing dan anak yatim, janda, dan sebagainya. Dan ingat, Tuhan tidak pernah memerintahkan apa yang tertinggal, yang tersisa, yang terjatuh ini untuk diperpuluhkan kepada Tuhan. Tidak, itu menjadi penghidupan bagi orang-orang miskin dan sebagainya. Ya, jadi saudara lihat ya, ternyata di dalam PL itu sebenarnya tidak serta-merta cuma ada satu macam perpuluhan, saudara. Hukum Taurat itu sesuatu yang cukup rumit. Ada 3 macam perpuluhan di dalamnya. Nah, sekarang saya memberikan satu tabel kepada kita. Siapa saja para teolog-teolog yang berpegang kepada satu perpuluhan. Hanya ada satu macam perpuluhan. Nah, kira-kira orangnya seperti ini. Siapa yang berpandangan kepada ada 2 macam perpuluhan? Nah, ini ya. Nah, mungkin saya yakin lebih dari ini sebenarnya. Dan berikutnya, ini disebut dengan multiple tithes, yaitu banyak perpuluhan tapi tidak berani menjelaskan 1 atau 2 atau 3. Jadi ini orang-orangnya. Nah, ini yang saya sebut tadi 3 perpuluhan. Ya, paling banyak, saudara. Orang yang mentafsirkan Alkitab PL dan berpandangan bahwa di dalam PL ada 3 macam perpuluhan. Nah, saya ingin memberikan satu kesimpulan kepada kita pada hari ini.
Yang pertama, saudara, kesimpulannya. Dari 3 kemungkinan ini, 1, 2, atau 3 macam perpuluhan, tafsiran 3 macam perpuluhan ini didukung oleh lebih banyak orang, termasuk oleh Misnah. Ya, Misnah ini adalah hukum oral, hukum verbal, hukum Taurat yang tidak tertulis. Itu menjelaskan adanya 3 macam perpuluhan. Termasuk oleh Matthew Henry, seorang Puritan, dan International Standard Bible Encyclopedia dan lain-lain, itu juga menjelaskan ada 3 macam perpuluhan. Termasuk juga adalah dari Josephus, sejarawan Yahudi yang terkenal. Jadi seorang yang bernama David Gruto, saya kutip kembali, saudara, mengatakan, tidak ada dokumen yang ditemukan yang berpikir atau yang berpandangan di abad pertama Yudaisme hanya memegang kepada perpuluhan tunggal, single tithe. Tidak ada, saudara. Jadi di dalam banyak tulisan-tulisan rabi-rabi Yahudi itu juga berpandangan kepada 3 macam perpuluhan. Ini kesimpulan yang pertama. Ya, jadi saya ingin menekankan, saudara, perpuluhan itu tidak sesimpel yang dipraktekkan oleh gereja pada zaman sekarang. Ternyata ada 3 macam perpuluhan di dalamnya. Yang kedua, kesimpulan dari pembahasan kita ini adalah, nah ini saudara, ini berarti bangsa Israel sendiri secara hakikatnya sebenarnya memberi lebih dari 10%. Kan tadi persembahan pertama untuk Lewi saja sudah 10%. Lalu ada persembahan perpuluhan festival tithing. Lalu ada 3 tahun sekali charity tithing. Berarti sebenarnya, saudara, bangsa Israel itu memberi lebih dari 10%. Nah, penafsir-penafsir PL sendiri sekarang juga berbeda-beda pandangannya. Ada yang 20%, ada yang 23, ada 25, dan lain-lain dan sebagainya. Tetapi kalau kita berpandangan, saudara, yang namanya perpuluhan itu adalah ya 1/10, mestinya adalah 30%. Untuk Lewi 10%, untuk festival tithing ya 10%, namanya saja perpuluhan. Dan untuk charity tithing juga 10%. Maka saya lebih berpandangan, Pak, sebenarnya bangsa Israel itu memberi kurang lebih ada 30% dari income atau dari hasil ternak mereka, hasil kebun mereka untuk menjadi persembahan perpuluhan. Ya. Nah, David Kruto mengatakan hal yang sama lagi, saudara. Regardless of the total, tidak peduli berapa totalnya yang mestinya diberikan, entah 23 atau 25 atau 30%, itu sudah sangat jelas bahwa hukum perpuluhan itu adalah more complicated than a mere 10%. Lebih rumit dari sekedar 10%. Dan bangsa Israel diharuskan untuk memberikan lebih dari 10% sebetulnya. Ya, ini saya setuju sekali. Nah, saudara, poin ini saya berikan kepada kita untuk menunjukkan apa, saudara? Untuk menunjukkan sekali lagi bahwa perpuluhan itu tidak sesederhana yang dipraktekkan oleh gereja-gereja, oleh orang Kristen pada zaman sekarang ini. Oh, saya dapat penghasilan 1 bulan 1 juta, berarti saya harus memberikan 100.000 untuk gereja, untuk hamba Tuhan, dan sebagainya. Nah, mengapa tidak sesimpel itu? Karena selain persembahan imam, juga ada persembahan festival, dan juga ada persembahan amal. Nah, ini yang seringkali kita lupakan. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin mengajak kita melihat tabel dari perpuluhan yang ada. Ya. Nah, saudara lihat di sini. Inilah setiap cycle 7 tahun sekali. Ya, 7 tahun sekali, saudara. Jadi kalau saudara lihat, tahun pertama apa sih yang wajib diberikan oleh bangsa Israel? Levitical tithing untuk imam 10%. Untuk festival tithing tadi 10%. Untuk charity tithing 0. Jadi totalnya tahun pertama 20%. Ya. Tahun kedua sama, saudara. Tapi perhatikan tahun ketiga. Nah, tadi dikatakan charity tithing itu adalah 3 tahun sekali. Maka tahun ketiga bangsa Israel memberikan perpuluhan kira-kira 30%. 10 untuk Levitical tithing,
10 untuk festival tithing, dan charity tithing 10, jadi 30. Saudara-saudara, perhatikan ya, ini adalah siklus yang berulang. Tahun keempat, ya balik lagi 20%, saudara. Karena tidak ada charity tithing. Sampai tahun ke-6, saudara lihat, ini 30% lagi. Karena ada charity tithing lagi, muncul di sini. Nah, tahun ke-7, karena Tuhan memerintahkan itu tahun Sabat, tidak ada pekerjaan, tanah tidak boleh ditanami, lembu sapi harus beristirahat, berarti kan tidak menghasilkan apa-apa, saudara. Maka tidak ada perpuluhan. Termasuk festival tithing tidak ada, charity tithing juga tidak ada, yang ada di sini 0%. Ya. Saya ingin mengajak saudara melihat ya. Sebenarnya apa yang dilakukan bangsa Israel dengan gereja zaman sekarang ini sesuatu yang sangat berbeda, saudara. Yang namanya perpuluhan itu tidak diberikan setiap bulan, saudara. Tetapi setahun sekali. Every year. Bukan setiap bulan. Ya, ini adalah ketetapan-ketetapan Tuhan mengenai perpuluhan di dalam PL. Jadi kita sudah sekali lagi salah kaprah. Gereja menuntut mengharuskan jemaat memberikan perpuluhan setiap bulan. Tidak ada di dalam PL. Itu diberikan setahun sekali. Ya, jadi saudara harus ingat itu. Sehingga saudara, saya ingin mengajak kita merefleksikan diri kembali. Kalau kita mau melakukan hukum perpuluhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, dengan memakai istilah perpuluhan itu, kita mestinya tidak memberikan di dalam bentuk uang, saudara. Kita mestinya memberikan dalam bentuk sayur mayur ataupun binatang ternak dan lain-lain. Ya. Yang kedua, kalau kita mau melakukan perpuluhan dengan konsep perjanjian lama, jangan lupa bahwa selain daripada Levitical tithing yang biasa dianggap dilakukan oleh banyak orang Kristen dan gereja, itu ada namanya festival tithing yang tadi sudah kita bahas, dan ada charity tithing. Karena ini ada satu paket, saudara. Perpuluhan itu terdiri dari 3 persembahan ini. Yang satu paket merupakan tidak bisa dipilih-pilih, tidak bisa dipisah-pisahkan. Oh, saya senang Levitical tithing-nya tok. Saya tidak mau festival tithing, saya tidak mau charity tithing. Tidak bisa. Ini perintah dalam hukum Taurat Musa kok. Maka kesimpulannya, saudara, kalau kita mau melakukan satu bentuk perpuluhan yang kita anggap itu Levitical tithing, memberikan untuk hamba Tuhan, untuk gereja, maka kita mestinya juga harus melakukan kedua macam perpuluhan ini. Nah, pertanyaannya, apakah ada gereja atau orang Kristen yang hari ini melakukan kedua macam perpuluhan ini? Ini tanda tanya bagi saya. Saya yakin tidak ada, saudara. Nah, inilah sesuatu kesalahkapraan ya. Kita memakai istilah perpuluhan di dalam zaman ini, tetapi dengan isi yang jauh sudah berbeda dengan apa yang Tuhan tetapkan di dalam perjanjian lama, saudara. Kita tidak pernah melakukan festival tithing. Kita juga tidak pernah melakukan charity tithing. Tapi kita mengklaim diri, kita melakukan perpuluhan dengan memberikan uang. Ya, ini adalah satu bagian pertama yang telah kita bahas. Nah, saya harap kita mulai sadar bahwa perpuluhan sekali lagi tidak sesederhana yang kita pikirkan, yang selama ini kita lakukan. Saya akan melanjutkan di dalam topik kedua, saudara, yaitu kemunculan perpuluhan sebelum hukum Taurat Musa. Saudara-saudara, kita harus tahu ya, ternyata sebelum hukum Taurat itu Tuhan berikan kepada Israel melalui nabinya Musa, ternyata kasus-kasus perpuluhan itu pernah muncul sebelumnya. Bahkan sebelum terjadinya Eksodus, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, perpuluhan itu sudah pernah muncul. Yaitu di dalam 2 kasus, kasusnya Abraham dan kasusnya Yakub. Nah, saudara, 2 kasus ini itu seringkali dijadikan satu standar, satu patokan untuk mengajarkan. Loh, lihat, karena perpuluhan ini sudah pernah diberikan atau sudah pernah terjadi sebelum hukum Taurat Musa, maka kedua kasus ini, Abraham dan Yakub, ini menjadi standar. Perpuluhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Dengan kata lain,
itu berlaku untuk selama-lamanya. Tidak diikat oleh hukum Taurat Musa. Ya, itu pandangan dari orang-orang tertentu. Saya akan menjelaskan dulu apa sih yang terjadi di dalam kasusnya Abraham. Kejadian 14 ayat 17. Ya, ini merupakan potongannya saja ya saudara. Saudara harus membaca secara utuh supaya mendapatkan gambaran lebih baik. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syahwe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Nah, ini saudara kalimat terakhir. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Oke ya, jelas ya. Jadi Abraham itu pernah melakukan dalam tanda petik persembahan perpuluhan kepada seorang imam atau seorang raja yang bernama Melkisedek. Lalu orang mengatakan, loh lihat, Abraham ini sebelum Musa sudah melakukan 1/10. Berarti hukum persepuluhan ini berlaku selama-lamanya dan tidak diikat oleh hukum Taurat Musa. Ini menjadi ketentuan bagi gereja sepanjang zaman. Karena Abraham melakukan sebelum ada perintah dari Tuhan. Ya, nah saudara, saya akan membahas ini. Saya mengatakan saudara, bahwa persembahan Abraham kepada Melkisedek ini tidak bisa dijadikan dasar hukum perpuluhan. Saudara tidak boleh melakukan perpuluhan ini dengan patokan kepada apa yang dilakukan Abraham. Mengapa, saudara? Gereja juga tidak boleh menjadikan ini patokan di dalam hukum perpuluhannya. Mengapa? Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, apa yang dilakukan Abraham ini adalah keinginan Abraham, bukan perintahnya Tuhan. Tidak ada di dalam Kejadian 14 itu Tuhan memerintahkan Abraham, Abraham, kamu sudah saya kasih kemenangan di dalam berperang. Sekarang persembahkan 10% untuk orang yang namanya Melkisedek. Tidak ada, saudara. Abraham melakukan itu atas inisiatifnya sendiri, keinginan Abraham sendiri. Ya, saudara camkan itu baik-baik. Yang kedua, saudara, di dalam Ibrani 7 ayat 4. Nah, ayat ini nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini ayat yang penting tentang perpuluhan di dalam perjanjian baru. Ya, Ibrani 7 ayat 4 mengatakan bahwa persembahan atau yang dipersembahkan Abraham itu adalah hasil rampasan perang, saudara. Bukan hasil kebun atau ternak Abraham. Ingat ya, Tuhan di dalam hukum Taurat Musa itu hanya menuntut perpuluhan dari hasil kebun atau hasil ternak dan itu milik pribadi. Tapi apa yang dilakukan Abraham di dalam Kejadian 14 ini ditegaskan oleh Ibrani 7 ayat 4, itu adalah rampasan perang. Dan itu tidak diberikan 10%. Diberikan semua kepada Melkisedek. Nah ini bukan perpuluhan namanya ini. Ini mestinya namanya adalah perseratusan. Karena semua hasil rampasan perang itu diberikan kepada Melkisedek. Ya mungkin ada lembu, sapi, ternak, dan sebagainya hasil rampasan. Diberikan semua kepada Melkisedek, ya. Nah, ayatnya ini. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapak leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ya. Jadi, ini semua diberikan kepada Melkisedek, ya, dari segala rampasan yang paling baik. Mestinya 1/100 namanya. Nah, saudara, ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, mengapa ini tidak boleh menjadi patokan bagi kita? Abraham hanya melakukan satu kali memberikan perpuluhan atau perseratusan ini ya kepada Melkisedek. Tidak ada catatan di dalam Alkitab, ia memberikan berulang kali. Tuhan di dalam hukum Taurat Musa itu memerintahkan, saudara, supaya kita itu memberikan terus setiap tahun sekali minimal di dalam memberikan perpuluhan ini kepada
suku Lewi. Tapi Abraham ini dicatat hanya 1 kali. Nggak setiap tahun dia datang menemui Melkisedek lalu memberikan perpuluhan lagi. Nggak ada ya. Ingat itu. Yang keempat, Musa. Setelah kalau kita bicara tentang zamannya Musa, di mana hukum Taurat itu diberikan, hukum perpuluhan itu muncul dalam zaman Musa, dan penulis-penulis PB sama sekali tidak pernah menghubungkan orang yang namanya Melkisedek ini dengan hukum perpuluhan. Tidak ada, saudara. Ya. Ini menunjukkan bahwa kejadian 14 bukan menjadi dasar perpuluhan bagi Israel, apalagi bagi gereja zaman sekarang. Jadi saudara lihat, hukum perpuluhan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu tidak pernah mengacu kepada apa yang dilakukan Abraham kepada Melkisedek. Tapi itu mengacu kepada apa yang Tuhan perintahkan di dalam hukum Tauratnya Musa. Kalau bagi bangsa Israel sendiri, perpuluhan Abraham itu tidak menjadi patokan. Nah, mengapa perpuluhan itu menjadi patokan bagi gereja zaman sekarang, saudara? Ini kan aneh, ya. Bangsa Israel saja tidak jadikan itu patokan kok. Yang kelima, saudara, apa yang dilakukan Abraham memberikan perpuluhan hasil rampasan perang ini sebenarnya adalah budaya perang Timur Tengah. Ya memang seperti ini budayanya. Seorang yang bernama Russell Kelly mengatakan, saudara, bahwa perpuluhan Abraham kepada Melkisedek itu adalah di dalam ketaatan dari Old Arab War Custom. Jadi budaya perang Arab kuno, ya. Dan bukan a command from Yahweh, dan bukan satu perintah dari Tuhan seperti poin pertama tadi yang kita bahas. Ini memang adalah budaya, saudara. Ya, mengucap syukur kepada seseorang yang dihormati dengan memberikan hasil rampasan perang itu kepada dia. Nah, David Curto juga mengatakan, sangat bisa dipahami bahwa Abraham mempelajari praktek ini dari Babylonian religion, agama Babylonian, ya, agama Timur Tengah pada masa itu. Nah, ini yang kelima. Dan yang keenam, dikatakan, banyak pentafsir-pentafsir, saudara, bahkan dari kelompok-kelompok Dallas Theological Seminary yang notabene adalah penganut Pentakostal, Moody Bible Institute, Wheaton College, dan teolog-teolog seperti yang muncul di layar kita ini, semuanya tidak ada yang setuju bahwa kejadian 14 adalah dasar perpuluhan bagi gereja masa kini. Ya, jadi saudara, ini adalah kasus pertama yang muncul di dalam PL bahwa perpuluhan ternyata ada sebelum hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Tapi itu tidak bisa menjadi patokan bagi kita dengan 6 argumen ini. Lalu bagaimana dengan kasus yang kedua, saudara? Kasusnya Yakub. Ya, di dalam Kejadian 28 ayat ke-20 dikatakan seperti ini. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, saudara, ini juga sama. Seringkali dipakai menjadi satu dasar perpuluhan bagi gereja sepanjang zaman. Lihat, Yakub saja sebelum Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa, juga sudah memberikan 1/10 kepada Tuhan. Nah, saudara, betulkah Yakub ini bisa kita jadikan standar? Ternyata jawabannya sama, saudara. Sama seperti kasusnya Abraham, kasusnya Yakub ini juga tidak bisa menjadi dasar bagi perpuluhan gereja zaman sekarang. Mengapa, saudara? Nah, lihat. Perpuluhan yang dilakukan oleh Yakub ini, itu dibuat berdasarkan nasar, ya, janji atau sumpah. Bukan perintah Tuhan. Saudara, di dalam zaman Musa, di mana hukum Taurat itu diberikan, termasuk aturan tentang hukum perpuluhan, tidak ada yang namanya perpuluhan itu diberikan karena nasar, saudara. Ya, tidak pernah ada karena nasar. Oh, kalau Tuhan memelihara saya,
mencukupkan saya, baru saya akan berikan perpuluhan. Tidak ada. Semua itu adalah perintah yang harus ditaati. Tidak ada janji-janji, tidak perlu pakai janji, apalagi sumpah nasar seperti Yakub. Yang kedua, lihat, di dalam ayat tadi yang kita baca, saudara, Yakub itu memberikan perpuluhan bukan saja berdasarkan nasar atau sumpah, tetapi juga bersyarat, saudara. Jika Tuhan menyertai aku, mencukupkan aku, maka aku akan memberikan perpuluhan. Saudara, di dalam hukum Taurat Musa tentang perpuluhan tidak ada syaratnya, saudara. Ya, tidak pernah Tuhan ngomong, jika kamu sudah diberkati, ternakmu banyak 10.000, maka kamu harus mempersembahkan. Enggak. Mau ternakmu 10.000, ternakmu cuma 1.000, kamu harus perpuluhan. Tidak ada syarat-syaratan. Ini berbeda apa yang dilakukan Yakub dengan hukum Taurat Musa. Ya. Ketiga, ketika Yakub sudah kembali ke Betel, jadi ini dari pelariannya, saudara, tidak dicatat di dalam Alkitab, Yakub itu menepati janji memberikan perpuluhan. Ya, tidak ada catatan Yakub itu menepati janjinya. Dari semua yang kuberikan, akan kuberikan 1/10 kepada Tuhan. Tidak ada. Ya, kalaupun saudara Yakub menepati janjinya, memberikan perpuluhan itu, tetap ini tidak bisa menjadi patokan bagi kita. Mengapa? Karena, nah ini yang berikutnya. Yakub itu memberikan dari segala sesuatu yang engkau berikan. Yang Tuhan berikan maksudnya ya di sini. Di dalam Taurat Tuhan kepada Musa, Tuhan itu tidak minta semuanya diperpuluhkan, saudara. Ingat terus yang saya ulang-ulang ya. Hanya tanaman dan ternak saja. Emas, berlian, apa, semua Tuhan tidak minta. Yang diminta dengan jelas dalam hukum Taurat diulang-ulang di bagian pertama 1a, hanya tanaman dan ternak. Tapi Yakub mengatakan, segala sesuatu yang engkau berikan. Berarti semua hal yang Tuhan berikan kepada Yakub, Yakub berikan 10%-nya. Jadi ini tidak bisa menjadi patokan, karena sebenarnya apa yang dilakukan Yakub itu berbeda dengan apa yang dilakukan atau diperintahkan di dalam hukum Taurat Musa. Ya, yang kelima, saudara, kemungkinan Yakub ini juga dipengaruhi oleh budaya asing atau budaya kafir sekitarnya. Ya, ini saya kasih garis kemungkinan karena ini merupakan pentafsiran-pentafsiran dari para teolog-teolog. Nah, saudara, inilah dua kasus yang muncul dan memang hanya ada dua ini, saudara, tentang perpuluhan sebelum hukum Taurat Musa diberikan kepada bangsa Israel. Nah, saudara, kesimpulannya apa dari yang kita pelajari di dalam hari ini, materi hari ini? Kesimpulannya sebenarnya sudah saya jelaskan tadi, saudara, bahwa kedua kasus ini, Abraham dan Yakub, tidak bisa menjadi dasar bagi hukum perpuluhan gereja masa kini. Tidak bisa, saudara. Sangat lemah sekali. Ya. Nah, kalau begitu, apa yang menjadi dasar perpuluhan bagi kehidupan gereja pada masa kini atau bagi bangsa Israel? Itu nanti adalah hukum Taurat Musa. Mengapa? Demikian, karena kasus ini, kedua kasus ini, Abraham dan Yakub ini, itu bersifat situasional. Tidak, Yakub juga tidak setiap kali memberikan perpuluhan seperti itu kepada Tuhan dan seterusnya ya. Dan tidak ada aturan yang jelas dari kasusnya Abraham dan Yakub, dan tidak ada perintah yang jelas dari Tuhan, karena memang Tuhan tidak pernah memerintahkan. Itu atas keinginan mereka sendiri. Nah, saudara, jadi kedua kasus ini tidak boleh menjadi dasar bagi kehidupan gereja masa kini untuk mengatur bagaimana perpuluhan diberikan. Satu-satunya, saudara, hukum perpuluhan yang valid bagi bangsa Israel adalah hukum Taurat yang diberikan oleh Allah melalui Musa. Oke, ya. Nah, ini pertanyaan penting, saudara. Tapi, apakah hukum Taurat Musa tentang perpuluhan ini masih berlaku hingga hari ini? Ini dua hal yang berbeda. Memang hukum Taurat Musa itu yang mengatur bagaimana bangsa Israel harus memberikan perpuluhan. Ini pembahasan yang sebelumnya, 1a. Nah, pertanyaan hari ini menutup materi kita adalah, apakah hukum Taurat Musa ini tetap valid hingga
saat ini. Saudara, ini yang akan menjadi pembahasan kita di dalam bagian yang kedua, yaitu di dalam bagian kedua, 2A dan 2B, saya akan berbicara khusus mengenai hubungan hukum Taurat Musa tentang perpuluhan dan gereja pada masa sekarang. Saya harap saudara tetap mengikuti dengan setia materi-materi yang akan kita bahas, agar saudara memiliki satu pemahaman yang utuh, ya, tidak terpecah-pecah dan tidak salah menangkap esensi daripada pembinaan kali ini. Sampai di sini materi kita pada hari ini, dan kita akan menutup mengakhirinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah menolong kami memakai waktu, boleh menggali sebagian kebenaran dari firman-Mu. Dan jikalau ada hal-hal yang masih kurang jelas yang hamba-Mu sampaikan, ya Tuhan, yang juga bekerja di dalam hati setiap pendengar dan jemaat Tuhan, supaya mereka boleh semakin mengerti bagian demi bagian yang mungkin selama ini tidak pernah dipikirkan, tidak pernah didengar. Tuhan, kami masih menyerahkan untuk kelanjutan dari pembinaan ini. Ya Tuhan, tetap memberikan kerinduan kepada kami, memberikan kepada kami satu hati yang haus untuk mau belajar firman-Mu. Pimpin hamba-Mu Tuhan, berikan juga ketekunan dan kesabaran, boleh menjabarkan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.